Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, pendidikan merupakan salah satu cerminan dan fondasi dari sebuah bangsa. Jika pendidikannya baik, maka berkualitaslah generasi penerusnya. Lalu seperti apa saudara perkembangan dunia pendidikan dan perjuangan para tenaga pendidik di pulau terluar Enggano? Berikut liputannya untuk Anda. Pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah-daerah yang kurang terpantau oleh pemerintah, sehingga menjadi ketidakseimbangan dari pendidikan yang berada di kota dan daerah yang kurang terpantau, seperti di wilayah kepulauan. Maka dari itu pemerintah menyebar para tenaga pendidik berkualitas untuk mengajar di daerah-daerah yang kurang terpantau atau yang bisa disebut dengan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjadi tenaga pendidik di daerah terpencil tidaklah mudah, apalagi daerahnya berada di wilayah terluar, seperti yang dirasakan oleh Ari Tonang, yang diberikan tugas untuk mengajar di Pulau Terluar Enggano, yakni di SMP 1 Enggano atau yang sekarang dikenal dengan SMPN 17 Bengkulu Utara. Saat pertama kali ia ditugaskan pada tahun 1989 lalu, butuh perjuangan dan mental yang kuat untuk sampai di Pulau Enggano karena transportasi laut pada saat itu jauh di bawah standar. Sehingga jarak tempuh dari Pulau Bai, Bengkulu menuju Pulau Enggano mencapai 18 hingga 20 jam. Berbeda dengan yang ada saat ini bisa ditempuh dengan waktu 12 jam jika cuaca bagus. Di mana pada saat itu transportasi laut hanya ada satu armada saja, yakni kapal perintis, dan jadwal keberangkatannya hanya 1 bulan sekali. Tidak hanya itu saja, Ari Tonang yang merupakan guru bahasa Inggris ini mengaku pada saat itu minat untuk bersekolah juga sangat minim, di mana saat tahun ajaran baru hanya memiliki 2 murid saja, sehingga ia dan rekan-rekan sesama guru lainnya saat itu berjumlah 6 orang. Terpaksa harus menjemput bola murid-murid ke setiap desa untuk ikut mendaftar sekolah. Namun demikian enggak serta-merta orang tua juga katakanlah meresponi. Alasan mereka yang pertama pada saat itu terutama untuk desa Banjarsari, Kaana dan Kayapu, transportasi yang begitu sulit, kemudian juga mereka harus mengeluarkan biaya mondok. Nah, hal ini menjadi kendala bagi kami bagaimana supaya meyakinkan mereka untuk belajar. Itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat itu memang jalan darat itu sangat sulit ditempuh. Ketika kami mau ke Banjarsari, mau ke Kaana Kayapu, itu kadang-kadang harus lewat pantai, masuk ke hutan lagi, jadi keluar masuk. Kalau kami berangkat pagi, itu paling cepat bisa sampai jam 3 sore di Banjarsari. Seiring berjalan waktu, dunia pendidikan di Pulau Enggano terus mengalami perkembangan cukup baik, mulai dari bangunan, fasilitas, hingga jumlah murid yang terus mengalami peningkatan. Di mana saat ini terdapat 3 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Ari Tonang berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terkait sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar. Selain itu, Ari Tonang juga berharap agar reward yang pernah diberikan kepada guru yang mengajar di kepulauan dapat kembali diberikan agar guru-guru di kepulauan memiliki nilai lebih daripada guru-guru lain yang ada di daratan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.